ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya dan dimanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagaimana manusia yang terburuk adalah mereka yang panjang umurnya namun diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berada di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah, memburu malam-malam yang terindah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu resep untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar mudah saja. Di antara cara termudah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu jangan pernah berhitung. Itu saja caranya. Kalau kita sudah mulai berhitung, maka kita tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya kita harus hitung ini malam keberapa, malam sekian. Kalau sudah demikian, maka kita tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak akan maksimal. Tapi bagi mereka yang tidak berhitung, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena yang terpenting adalah bagaimana mereka mengisi 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga duduknya kita di masjid ini adalah bagian daripada kita mengisi malam-malam terakhir Ramadan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali memberikan motivasi kepada kaum muslimin tentang bagaimana supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu kita ingatkan ikhwatul Islam, tidak semua orang yang beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Dan salah satunya adalah ibadah puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan banyak orang yang beribadah tapi mereka tidak diterima ibadahnya. Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga sahaja. Artinya Allah tidak memerlukan ibadah puasanya. Tentu kita ingin bertanya, bagaimana supaya ibadah puasa kita diterima? Yang mana tujuan akhir daripada kita berpuasa adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, ikhwatul Islam, dan semoga pembahasan yang singkat ini memberikan faedah kepada kita bersama. Supaya kita mendapatkan pahala, karena salah satu janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Makanya untuk berpuasa ikhwatul Islam 3 kali Nabi menyebutkan Allah diampunkan atau Allah mengampunkan dosanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berpuasa di siang harinya dengan keimanan dan keikhlasan, diampunkan dosanya. Sambungan hadisnya, barang siapa yang qiyam di malam harinya, diampunkan dosanya. Sambungan hadisnya, barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosanya. Seolah-olah 3 kali Nabi meminta kepada Allah agar orang yang berpuasa diampunkan dosanya. Dan itu akan terwujud dengan 3 syarat. Kalau salah satu dari syarat ini hilang, maka kita termasuk orang-orang yang sia-sia ibadah puasanya. Kita akan sebutkan ikhwatul Islam. Yang pertama, syarat yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana iman. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, syarat pertama adalah iman. Karena yang berpuasa itu banyak ikhwatul Islam. Orang yang bukan muslim, mereka juga puasa. Akan tetapi apakah puasa mereka diterima atau tidak? Tidak. Orang yang bukan muslim, mereka juga sahur. Mereka juga nanti makan bersama. Tapi apakah diterima ibadahnya? Tidak. Itu syarat mutlak dari Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa tidak ada yang diterima ibadahnya kecuali atas dasar keimanan kepada Allah. Dan alhamdulillah, kita senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla menjadi seorang yang beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan wafat juga dalam keadaan beriman. Kemudian syarat yang kedua, ihtisab. Ihtisab itu artinya ikhwatul Islam adalah mereka yang betul-betul berusaha, berupaya bagaimana puasanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah puasa ini lain dari yang lain. Ibadah salat diketahui berapa pahalanya.
Ibadah zakat, kita juga tahu apa pahalanya. Ibadah haji, jelas pahalanya. Ibadah puasa, fa innahu li. Allah menyebutkan itu milikku. Milik Allah maknanya, semakin seseorang mantap kualitasnya, keikhlasannya, menyembunyikan ibadahnya, maka itu semakin terbaik. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang diinginkan oleh puasa bagi kita adalah mengikhlaskan ibadah. Puasa, semua ibadah ikhlas, tapi puasa yang terpenting. Makanya dikala kita berpuasa, apapun aktivitas yang kita lakukan, usahakanlah disembunyikan. Jangan sedikit-sedikit ikhwatul Islam tidak makan sahur, kemudian kurang semangat, kita posting, mohon maaf guys, hari ini tidak sahur. Berarti keikhlasannya kurang. Misalnya dikala berpuasa, kita dianjurkan untuk berbagi, misalnya berbagi takjil. Takjil yang dibagi 10, kameranya 20. Itu tidak ikhlas namanya. Atau misalnya berbagi-bagi berbuka misalnya. Disitulah letaknya kata Allah, fa innahu li. Itu milikku. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan yang berhubungan dengan Ramadan, usahakanlah untuk disembunyikan. Apalagi zakat, sedekah, yang betul-betul dianjurkan bagi kita memperbanyak dan melakukannya di dalam bulan Ramadan. Jangan seperti yang tadi kita sebutkan, kita infak hanya dua karung beras, tapi kamera di mana-mana. Itu yang kita usahakan untuk menyembunyikannya. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak mendapatkan syarat yang kedua. Baik, sekarang syarat yang ketiga. Ini yang agak sedikit berat dan inilah yang akan kita bahas. Syarat yang ketiga ini ikhwatul Islam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Apa maknanya? Antara satu salat dengan salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa. Artinya seseorang dikala diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, kemudian datang lagi kesempatan berikutnya untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah salah satu untuk menggugurkan dosanya. Selama syarat yang ketiga, idza jutunibatil kabair, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Apa maknanya? Berarti kalau kita masih melakukan dosa besar, tidak akan diterima. Paham sampai di sini? Syarat yang ketiga ini ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan idza jutunibatil kabair. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk Ramadan berikutnya, mereka akan diampunkan dosanya dikala mereka beribadah selama mereka menjauhi dosa besar. Kalau hadis ini kita balikkan, dikala mereka tidak melakukan atau tidak menjauhi dosa besar, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Artinya mereka tidak akan diampunkan. Dan merekalah yang termasuk dalam hadis Nabi, Allah tidak memerlukan darinya kecuali lapar dan dahaga saja. Tentu kita bertanya, dosa besar itu apa? Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam untuk mengetahui apa itu dosa besar. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi menyebutkan macam-macam dosa besar, minimal disebutkan 70 lebih. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengetahui secara rinci atau secara umum apa itu dosa-dosa besar. Dan akan kita bacakan. Siap untuk mendengarkannya? Butuh waktu sedikit ya. Baik, kita baca secara cepat saja. Kalau seandainya ada di antara kita yang masih berkecimpung dalam salah satunya, tinggalkan. Kalau tidak, maka janji tidak akan kita dapatkan. Karena Nabi menyebutkan idza jutunibatil kabair, apabila mereka menjauhi dosa besar. Kalau masih dilakukan, berarti mereka tidak akan diampunkan. Percuma dia tetap berpuasa, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Baik. Yang pertama ikhwatul Islam, kita sebutkan secara ringkas, secara cepat saja, diambil dari kitab Imam Az-Zahabi. Judulnya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar.
Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu yang melakukan kesyirikan, dan semua kita tahu. Kemudian yang kedua adalah qatlun nafsi, mereka yang membunuh orang lain, itu adalah dosa besar, kita juga tahu. Kemudian yang ketiga adalah sihir, guna-guna, jimat, dan yang semisalnya. Itu semuanya adalah dosa besar. Berarti kalau ada tukang sihir, mereka berpuasa, diampunkan dosanya atau tidak? Diampunkan atau tidak? Diampunkan kalau mereka bertaubat dari sihirnya. Tapi kalau tidak bertaubat, maka tidak akan diampunkan. Baik. Kemudian tarkus salah, mereka yang meninggalkan salat. Mereka yang meninggalkan salat, percuma mereka berpuasa. Kemudian kita secara cepat saja. Kemudian man'uz zakah, mereka yang tidak bayar zakat, terutama zakat harta. Zakat harta itu ikhwatul Islam, semua kita, sebahagian para ulama menyebutkan zakat harta itu lebih bagus diukur dengan perak. Perak sekarang 1 gram berapa harganya? Berapa harga perak 1 gram? Tidak ada yang tahu? Internet tengok. Berapa harga perak 1 gram? Berapa? Ada yang tahu? Berapa? 17.000. Anggaplah kita bulatkan 20.000. 20.000 karena perak itu 595. 595 dikali 20.000. Berapa hasilnya? Berapa? 12 juta. Siapapun yang punya uang tersimpan 12 juta, maka sudah ada kewajiban zakat pada dirinya. Berarti semua kita di sini berzakat dan dihitung semuanya. Para pedagang hitung semuanya, yang kecil dan yang besar. Yang punya harta hitung emas yang ada di tangan keluarganya, hitung semuanya. Kemudian yang misalnya zakat-zakat yang lain semuanya, supaya nanti kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, uququl walidain, mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka itu ikhwatul Islam, apa makna durhaka? Durhaka itu, sebahagian para sahabat menyebutkan, apabila ada di antara kalian yang mengipas pakaiannya, kemudian terkena orang tuanya debunya, maka itu adalah anak yang durhaka. Kalau ada di antara kita yang mengipaskan pakaian, kemudian ada debunya, dan debu itu mengenai orang tua, maka itu ada di antara sifat anak yang durhaka. Kalau seperti itu sudah durhaka, bagaimana yang tidak menghubungi orang tuanya? Bagaimana mereka yang meninggalkan orang tuanya di tempat yang tidak layak? Bagaimana mereka yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya? Maka itu durhaka di atas durhaka. Percuma mereka berpuasa sampai mereka kembali kepada orang tuanya. Kemudian ar-riba, mereka yang makan harta riba, yang bekerja di riba, yang makan harta riba, yang bermuamalah dengan riba. Ingat, kita sedang beribadah puasa. Allah tidak akan menerima dan mengampunkan dosa seorang hamba dikala mereka berpuasa selama mereka melakukan dosa besar, dan salah satunya adalah riba. Kemudian orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Kemudian orang yang berdusta atas nama Nabi SAW, atau orang yang suka bikin hadis palsu. Dan selalu kita contohkan ikhwatul Islam, misalnya hadis palsu itu banyak sekali hadis palsu. Bahkan pernah selalu kita ceritakan, Imam Ahmad, dia memiliki anak. Yang pertama namanya Saleh, sehingga istri Imam Ahmad dipanggil dengan Ummu Saleh. Dan yang kedua namanya adalah Abdullah. Dua-duanya adalah anaknya Imam Ahmad. Mereka lain ibu, artinya ibunya dua. Istri Imam Ahmad ada dua. Kemudian Saleh ini dia ahli di bidang fikih. Abdullah dia ahli di bidang hadis. Kemudian dikala dia menghafal hadis, apa kata ayahnya? Diberikan hadis 1, 100, 1000, sampai dia menghafal 200.000 hadis. 200.000.
200.000 itu bukan sedikit, ikhwatul Islam, banyak. Kita saja menghafal Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawi, yang cuma 42 hadis, tidak bisa-bisa. Ini dihafalnya 200.000. Kemudian setelah dihafal, apa kata ayahnya? Wahai anakku, ketahuilah, semua yang kamu hafal itu adalah hadis yang lemah dan yang palsu semuanya. Jadi hadis palsu itu banyak sekali Bapak Ibu. Siapa yang makan badinjan, maka akan sehat. Badinjan itu terong ya, ada hadisnya. Siapa yang makan badinjan itu akan mendapatkan kesehatan ini, kesehatan itu. Padahal yang buat hadis itu adalah orang yang suka badinjan, yang suka terong, maka dia buat hadis terong. Siapa yang minum kopi masuk surga, padahal yang buat hadisnya suka kopi. Kita tidak masalah, suka makanan tidak menjadi masalah, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Itu saja masalahnya. Bisa dipahami? Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Makanya berdusta atas nama Nabi itu tidak akan diterima ibadah puasanya sampai mereka meninggalkannya dan mencabut perkataannya. Dan banyak contoh. Siapapun yang sudah berumur 40 tahun maka harus pakai tongkat misalnya. Itu semuanya hadis dari mana ikhwatul Islam? Dari mana? Al-kazibu 'ala Rasul, berdusta atas nama Nabi, bukan dosa kecil. Dosa besar semuanya. Dan itu dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Kemudian taib. Apalagi ikhwatul Islam? Kemudian iftar Ramadan, orang yang berbuka dengan sengaja, itu sudah pasti. Al-firaru minaz zahab, orang yang lari dari medan perang. Az-zina, mereka yang berzina. Al-imamul ghash, pemimpin yang menipu rakyatnya. Pemimpin itu semuanya, mulai dari tingkatan bawah sampai di atas. Kemudian ikhwatul Islam, minum khamar. Kemudian sombong, kemudian sumpah palsu. Kita sebutkan yang tidak perlu dijelaskan, kita tidak jelaskan ya, karena kita ingin tahu saja secara ringkas apa itu dosa besar. Kemudian al-liwat, LGBT kalau bahasa kitanya, luti, itu adalah dosa besar. Kemudian menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perbuatan dosa. Kemudian al-wulul, ini paling banyak. Wulul, apa itu wulul? Wulul itu ikhwatul Islam, orang yang menerima upah, yang menerima uang karena pangkatnya. Orang yang menerima uang karena pangkatnya disebut dengan wulul. Apa contohnya? Contoh, ada salah satu yang diberikan pangkat, diamanahkan kepadanya. Kemudian ketika dia ada pangkat jabatan ini, kita datang kepadanya membawa hadiah. Boleh tidak orang ini menerima hadiah, dan boleh tidak kita memberikan hadiah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Susah jawabannya ya. Ingat, jangan sampai kita termasuk ini wulul namanya. Ada orang misalnya, contoh yang ketua RT saja lah, ini contoh yang paling bawah. Kemudian ketua RT ini, dia menjabat jadi ketua RT. Tiba-tiba kita datang ke rumahnya bawa hadiah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kebetulan ketua RT-nya orang tua sendiri. Kalau orang tua atau teman atau orang yang selalu bagi hadiah sama dia. Misalnya ketua RT ini ada tetangganya. Tetangga ini sebelum dia jadi ketua RT, mereka sudah saling bagi hadiah. Selalu berikan hadiah. Kemudian jadi ketua RT tetap diberikan hadiah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau hadiah itu muncul ketika dia sudah jadi ketua RT, sebelumnya dia kemana? Tiba-tiba ada pangkat, datang membawa hadiah, wulul namanya, wulul. Kalau bahasa kasarnya, tidak usahlah kita sebutkan bahasa kasarnya. Wulul, intinya wulul. Dan wulul itu mereka berbahaya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi paling tidak suka. Ada orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Syahid itu ikhwatul Islam, berjihad, meninggal. Semua sahabat memujinya. Masuk surga, syahid. Apa kata Nabi? Finnar. Dia masuk dalam api neraka. Kenapa? Karena wulul. Wulul itu bahaya ikhwatul Islam. Kalau Allah berikan kepada kita amanah, jabatan, kemudian ada yang kasih uang, berikan kepadanya. Karena sudah pasti ada kepentingan di belakangnya. Kecuali kalau tidak ada kepentingan. Dan itu bukan hanya jabatan guru. Contoh misalnya punya guru. Kebetulan dia mengajar anak kita.
kemudian kita beri hadiah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hati-hati jawab ya. Jangan iya, jangan tidak. Boleh atau tidak? Boleh kalau kita terbiasa berikan hadiah kepadanya. Kebetulan guru ini tetangga kita. Kita terbiasa bagi hadiah. Jadi sebelum dia jadi guru, kita juga sudah beri hadiah. Ketika jadi guru, kita juga beri hadiah. Tidak menjadi masalah. Tapi tiba-tiba dikala dia jadi guru dan kebetulan anak kita yang diajar, maka kita berikan hadiah. Wulul namanya. Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Karena masalah uang ya. Masalah uang ini berat. Jangan kita anggap yang berat itu hanya riba. Yang paling berat dari riba adalah wulul. Wulul ini banyak. Kalau tidak pakai di bawah, tidak maju jalan. Padahal itulah tugas. Ingat ikhwatul Islam, semua kita akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang ada wululnya, maka itu diantara salah satu dosa besar. Nabi SAW yang menyebutkannya. Kemudian, az-zulm. Mereka yang zalim sudah pasti. As-sariqah, mencuri, qat'ut tariq. Mereka yang merampok atau begal kalau bahasa kitanya. Kemudian al-rijla. Kemudian al-yaminul ghamus, mereka yang bersumpah palsu, kita juga tahu. Kemudian apalagi qatilun nafsih, orang yang membunuh jiwanya atau bunuh diri, itu adalah dosa besar. Kemudian apalagi orang yang meniru laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Dari segi berpakaian, dari segi bergaya, dari segi apapun, kalau sudah meniru, itu dosa besar namanya. Maka ada namanya, kalau bahasa kita apa namanya, laki-laki yang meniru perempuan. Ada di dalam istilah bahasa Arab, ikhwatul Islam, mukhannas. Mukhannas itu. Karena seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia membahas, kalau bahasanya bencong ya, itu dibahas, itu memang ada dalam syariat Islam. Mereka disebut dengan ini karena memang mereka punya dua kemaluan. Mohon maaf ya. Mereka memang betul-betul punya kemaluan. Punya dua kemaluan. Maka itu yang tidak menjadi masalah. Tapi yang masalah itu kemaluannya satu, kemudian ingin berubah penampilannya. Itulah yang dilaknat atau yang termasuk dosa besar. Dan itu dijelaskan oleh para ulama ikhwatul Islam supaya nanti kita tidak salah kaprah di dalam masalah bahasa. Kemudian siapa lagi? Al-muhallal wal muhallallah, yaitu mereka yang apa namanya? Sudah talak 3. Talak itu biasanya perkara yang jangan kita bermain-main. Kamu aku talak, jatuh talaknya walau bermain. Ada 3 perkara. Jidduhunna jiddun, wa hazluhunna hazlun, wa jidduhunna jiddun. 3 perkara yang kalau serius, kalau bercanda tetap dihitung serius. Salah satunya talak dan cerai. Terutama kepada pasangan yang baru-baru. Sedikit-sedikit aku ceraikan kamu. Kalau kalimat ini sudah 3 kali terucap, habis tidak boleh pulang. Kalau dia pulang kepada keluarganya sama dengan zina. Paham semuanya sampai di sini? Sampai wanita ini atau istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian kalau seandainya istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, datang suami pertama, mau tidak kamu ceraikan istriku? Aku bayar. Itu muhallal wa muhallallah. Dua-duanya dapat dosa. Itulah bahasanya. Kemudian apalagi ikhwatul Islam, makan bangkai, makan babi. Kemudian mereka yang tidak bersih dalam bersuci. Kemudian al-mukas. Al-mukas itu apa? Ini berat ya kalau diterjemahkan. Al-mukas itu ikhwatul Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW, sahibul muksi finnar. Pajak. Itu bukan kata Nabi ya, kata kami ya, kata Nabi ya SAW. Perpajakan dan yang semisalnya. Kemudian ar-riya, khianah. Kemudian mereka yang mannan, yang suka, mannan itu yang suka mengungkit-ungkit apa yang dia berikan. Sama tadi. Dia memberikan mungkin cuma 10 karung beras, tapi kameranya 20. Itu sama dengan mengungkit-ungkit namanya. Karena dia ingin menyebutkan ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Apapun kebaikan yang kita lakukan tidak usah disebutkan kepada orang lain. Kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu. Tapi ikhwatul Islam itu baru sekitar 30 kita sebutkan ya. Siapa yang bisa mengulang? 10. Artinya supaya nanti kita, karena ini syarat yang terberat, dosa kita akan diampunkan oleh Allah dikala kita berpuasa, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau kita tidak jauhi, maka puasa kita tidak akan diterima. Tetap kita berpuasa, tapi dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu syaratnya.
Dan kami anjurkan kepada kita bersama untuk nanti kembali menyebutkan ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2. Kalau ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Barakallahu fiik. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan. Pertanyaan sesuai tema ya. Baik. Bagaimana? Bisa maju sedikit lagi? Wah, karena kami kurang dengar ya. Atau pakai mic, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meninggalkan 1 salat wajib yang 4 lagi dijalankan? Baik, Masya Allah. Semoga kita terhindar dari sifat ini ya. Meninggalkan 1 salat, karena dalam 1 hari itu ada 5 salat. Kemudian salah satunya ditinggalkan. Apakah masih diterima? Maka itu termasuk orang yang termasuk juga dosa-dosa besar. Biasanya salat apa yang ditinggalkan? Subuh atau asar? Biasanya salat yang sering ditinggalkan antara 2 ini. Kalau tidak subuh, asar. Kalau salat maghrib, semua orang bisa. Kalau salat isya, semua juga bisa. Salat zuhur mudah, tapi asar tidur. Subuh penat. Jangan tinggalkan salat apapun. Kalau salah satu tinggal, dosa besar namanya. Percuma dia berpuasa. Itu bahasa kasarnya. Dan kalau yang tidak tahu, maka dia tetap berpuasa. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak ada qadanya. Yang ada qadha itu orang yang meninggalkan salat karena tertidur atau karena terlupa, baru ada qadha. Kalau seandainya di pagi hari kita tidur karena tadarus misalnya sampai jam 1 malam, kemudian langsung sahur setelahnya, kecapean, tidur salat subuh, maka silahkan nanti salat jam berapa kita bangun. Tapi hari berikutnya tidak usah lagi tadarus. Hari berikutnya tidak usah lagi tadarus. Percuma tadarus kalau kita tidak sholat subuh. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang yang tadarus sampai jam 12 malam. Kemudian sahur sampai jam 2 malam. Kemudian bangun jam 9 pagi. Percuma. Maka hilangkan yang sunnah, lakukan yang wajib. Yang wajib tetap dikedepankan. Tadarus itu sunnah. Menghidupkan malam Ramadan sunnah. Yang wajib itu salatnya, puasanya, itu yang wajib. Tapi kalau kita bisa gabungkan, maka lakukan semuanya. Jelas ya? Qadha tidak ada kecuali yang lupa atau yang tertidur. Yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak ada qadha kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Baik, yang lain. Silakan. Mungkin mic-nya dioper ke belakang ya. Barakallahu fiik. Ini sebelumnya mohon maaf ya, mengambil waktu sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mereka yang masih bermuamalah dengan riba dan di bulan puasa ini masih bermuamalah dengan riba? Tentu semua orang yang bermuamalah dengan riba, ketika mereka tahu kalau mereka sudah bermuamalah dengan riba, itu adalah lampu hijau untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang harus kita tahu. Karena tidak semua orang yang melakukan riba mereka sadar mereka sedang riba. Sadarnya kita kalau itu adalah perbuatan riba, itu adalah lampu hijau untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita melangkah ke tahap yang berikutnya, cari cara bagaimana cara kita berusaha melunasinya. Yang pertama selalu kita sebutkan ya, di antara salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW selalu mengucapkan doa ini, apalagi di bulan Ramadan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku bihalalika an haramik, cukupkan aku dari makanan, uang, pendapatan yang halal dari yang haram, jauhkan kami yang haram, jauhkan kami. Seolah-olah itu doanya. Wa aghnini, kayakan aku bifadlika, dengan karunia dan kasih sayangmu, amman siwak, dari selainmu. Karena bagaimanapun ketika kita ada niat untuk meninggalkan riba,
kemudian kita berusaha, jangan lupa menggantungkan semuanya kepada Allah, pasti ada cara. Dan siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang terbaik. Saya selalu bercerita ya, saya tidak bercerita orang lain. Saya bercerita keluarga diri saya sendiri. Keluarga saya, keluarga dekat sekali. Dia bekerja di riba. Saya bilang, bang, riba. Setiap saya ceramah, padahal saya ini keluarganya, tidak pernah hadir. Dia tahu. Kenapa tidak hadir, bang? Abang takut kalau nanti dibahas riba. Kalau dibahas riba, bahaya. Kemudian apa katanya? Dia masih mencari cara. Karena meninggalkan riba tidak mudah. Dicari cara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bahkan hampir 8 atau 9 tahun. Pada akhirnya dia berhenti. Sudah sampai ke puncak ribanya. Tinggi pangkatnya. Banyak gajinya ditinggalkan. Setelah itu berapa gajinya? 200.000 per minggu. 200.000 per minggu itu beli cendol nggak cukup. Itu bahasa kitanya. Bertahan 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Sekarang alhamdulillah dengan penghasilan yang lebih banyak daripada itu dan bukan riba, hidup tenang, nyaman, selesai. Jadi jangan berharap tinggalkan riba langsung kaya. Enggak. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada orang yang kaya, orang gila, tidak tahu apa yang dilakukan karena meninggal. Anggaplah itu bagian daripada ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah dikala selama ini kita sudah bermuamalah dengan riba, kemudian tiba-tiba kita ingin berhenti, kemudian setelahnya langsung kaya? Enggak. Anggaplah itu adalah penebus daripada riba yang kita lakukan. Tapi ingat, janji Allah pasti. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kami pernah bertemu dengan orang yang pertama kali naik haji. Pertama kali naik haji. Dia bukan pelaku riba ya. Kemudian dia mengatakan, kenapa saya seperti ini Ustaz? Padahal dia adalah orang yang kaya raya. Perdagangan di Sumatera dia yang menguasainya. Tapi perdagangan Marlboro ya. Perdagangan dia di Sumatera dan sebagian Kalimantan, sebagian Jawa dia yang menguasainya. Dia tinggalkan, bukan mudah. Berat sekali. Kemudian setelah dia tinggalkan, dia tidak bisa naik pesawat. Ada orang yang trauma. Kemudian dia tinggalkan seperti orang kesurupan. Pergi ke dokter sana, dokter sini, tidak ada yang tahu, tidak ada sakitnya. Tapi dia ibarat orang kesurupan 1 tahun, 1 tahun setengah. Kemudian akhirnya dia kembali. Kemudian dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kita tidak tahu. Niatkan, usahakan, berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Kalau tidak hafal doa ini, cari. Hafal. Pasti ada solusi dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Mohon maaf ya, tidak ada jawaban yang lain. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini. Ada lagi yang bertanya? Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas waktunya. Dan tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah agar Ramadan bisa menjadi penyebab dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat supaya dosa kita diampunkan, yang pertama iman, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga jauhi dosa-dosa besar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan 3 syarat ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.